Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan takbir? Ya, malam ini adalah malam takbir. Ya, Alhamdulillah kita masuk di kelas 12 di materi yang intinya pada semester ini kita akan belajar tentang kalkulus. Bagian yang pertama tentang limit dengan fungsinya, fungsi trigonometri. Seperti yang kita pelajari limit pada materi di kelas 11, secara umum nanti kita akan menemui dua macam limit. Yang pertama, hasil substitusinya mendapatkan suatu nilai atau bilangan. Maka nanti nilai limitnya adalah bilangan itu sendiri. Yang kedua, apabila substitusinya akan didapatkan 0/0. Ini biasa disebut dengan bentuk tak tentu. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang limit fungsi trigonometri yang bagian pertama atau yang sederhana. Mengapa katakan sederhana? Karena untuk mencari nilai limitnya kita tinggal memasukkan C-nya ke dalam X. Sekarang kita masuk ke sifat yang pertama, yaitu sifat A. Untuk setiap bilangan real C, bilangannya adalah C, seumpama misalkan C ya, di dalam daerah asal fungsi. Maka nilai dari limit fungsi trigonometrinya untuk masing-masing, yang pertama, limit sin X ketika X-nya mendekati C, maka sama dengan sin C. Jika kita perhatikan, nilai limitnya kita peroleh hanya dengan cara kita masukkan C ke dalam X. Begitu juga dengan cos, tan, kotan, sekan, maupun kosekan. Kita bisa mencari limitnya hanya dengan memasukkan nilai C ke dalam X. Jika kita perhatikan, ini seperti bentuk yang pertama dari limit fungsi. Jika kita substitusikan, langsung mendapatkan nilainya. Atau secara umum, ini sama dengan pengertian dari limit fungsi sederhana, yaitu limit fx ketika x-nya mendekati C, nanti sama dengan fc. C-nya tinggal kita masukkan ke dalam X atau substitusikan ke dalam X. Tapi ini ada syaratnya ya. Syaratnya agar ini berlaku, FC-nya ada atau terdefinisi. Ada atau terdefinisi. Maksudnya limitnya maksudnya FC-nya nilainya bukan 0/0 atau K/0. Ini nanti kalau bentuknya seperti itu termasuk fungsi yang tidak terdefinisi. Agar lebih memahami, kita berikan contoh limit sin X ketika X-nya mendekati P per katakanlah 4 gitu ya. Limit sin X, X-nya mendekati P/4, maka nilainya bisa kita peroleh dengan cara kita masukkan P/4 ke dalam X, sehingga nilainya menjadi sin P/4. P/4 itu berapa? Ya, P/4 itu setara atau sama dengan, kalau 180 sama dengan P, 90 derajat sama dengan P/2, maka P/4
sama dengan setengahnya 90, yaitu 45 derajat. Jadi sin 45 derajat itu sama dengan akar 2/2 atau setengah akar 2. Agar lebih memantapkan lagi, kita akan gunakan sifat limit secara umum dan sifat limit fungsi trigonometri yang sederhana untuk menyelesaikan masalah. Ingat, seperti yang bentuk yang pertama tadi, jika kita substitusikan langsung mendapatkan suatu nilai atau bilangan, maka itu adalah limitnya. Kita tidak perlu repot-repot merubah ke dalam bentuk lain. Contoh yang pertama, limit sin x, x-nya mendekati 0. Kita tinggal masukkan saja 0-nya ke dalam x, didapatkan sin 0. Sin 0 sama dengan 0. Nah, sudah selesai, cukup seperti itu saja untuk yang limit yang sederhana. Jika kita masukkan dapat suatu nilai, limitnya yaitu. Yang nomor 2, limit cos x, x-nya mendekati pi/6. Nah, sama caranya, kita masukkan pi/6-nya ke dalam x. Didapatkan cos pi/6. Nah, pi/6 itu kalau dalam derajat itu kan setara dengan 30 derajat. Sehingga nilainya sama dengan akar 3/2 atau setengah akar 3. Yang nomor 3. Nomor 3 itu limit dari penjumlahan fungsi. Jadi fungsinya tidak hanya 1, tetapi 2. Ingat, limit dari penjumlahan fungsi sama dengan penjumlahan dari limitnya. Sehingga limit sin x plus cos x sama dengan limit sin x ditambah dengan limit cos x. Bisa kita pecah. Kita masukkan 0-nya ke sin x, ke x-nya dari sin x, dan 0-nya ke x-nya dari cos x. Sehingga diperoleh sin 0 ditambah dengan cos 0 yang sama dengan 0 ditambah 1. Sin 0 kan 0. Cos 0 kan sama dengan 1. Jadi nilainya 1. Benar. Cara ini nanti kalau sudah memahami cara yang pertama atau langkah yang pertama, ini bisa kita langkai langsung masuk ke cara yang kedua kalau sudah memahami. Namun ada kalanya langkah yang pertama ini sangat diperlukan untuk memudahkan perhitungan kita. Sekarang kita masuk ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat, contohnya ini adalah pembagian suatu fungsi. Ingat, limit dari pembagian suatu fungsi adalah pembagian dari limitnya. Jadi limit yang atas dibagi dengan limit yang bawah. Caranya sama. Kita masukkan pi/3-nya ke dalam x. Sehingga kita peroleh sin pi/3 dibagi cos pi/3. Yang nilainya sama dengan setengah akar 3 dibagi setengah, yaitu sama dengan akar 3. Seperti yang tadi, apabila sudah memahami langkah yang pertama ini, bisa kita lewati langsung langkah yang kedua atau langsung dimasukkan. Jika setelah dimasukkan dapat suatu nilai, maka limitnya adalah dia. Cara ini bisa dikerjakan juga dengan menggunakan identitas dari tangen. Di mana tangen itu adalah sin per cos dengan syarat sudutnya sama. Ini sama-sama x. Atas x, bawah juga x. Jadi bisa dirubah menjadi tan x.
Setelah kita rubah jadi tan X, kita masukkan pi per 3-nya ke dalam X. Sehingga dapatkan tan pi per 3. Nilainya tentu saja sama dengan yang atas ini. Contoh yang terakhir, ini agak unik. Agak unik ya, sudutnya tidak hanya X, tapi ada duanya, yaitu 2X. Caranya sama, tinggal kita masukkan pi per 6-nya, kita masukkan ke X menjadi 2 kali pi per 6. 2 dibagi 6 jadi 2 per 6, atau bisa disederhanakan jadi 1 per 3. Atau tan pi per 3 yang nilainya sama dengan atasnya tadi ya, yaitu akar 3. Ada catatan untuk bab ini yang harus diperhatikan. Bab ini sederhana, tapi ada catatan yang harus kita perhatikan. Nah, perhatikan, jika masih mengandung X, masih ada X, maka nanti limitnya tetap ditulis, atau limitnya masih ditulis. Nah, berbeda jika C-nya disubstitusikan ke X, C-nya itu maksudnya C, itu seperti ini. Ini 0, pi per 6, lagi 0, pi per 3, pi per 6. Itu bisa kita sebut dengan C ya, tadi. Jika C-nya disubstitusikan ke dalam X, sudah disubstitusikan ke dalam X, maka limitnya tidak ditulis. Itu yang perlu diperhatikan. Kelebihan kita memecah seperti yang nomor 3 ini sebenarnya adalah ketika kita mengerjakan di salah satu sisinya, maka nanti limitnya bisa tidak usah ditulis di salah satunya. Maksudnya jika ini sudah dimasukkan, ini tidak perlu ditulis. Nah, tapi kalau cost-nya belum dimasukkan, masih tetap ditulis, bisa seperti itu. Kalau dipecah itu kemudiannya seperti itu. Di bab ini yang harus dipahami yang ini ya. Sementara sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.